Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya, Hersy Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda. Hari ini nggak terasa udah hari Kamis ya Mas Hersu ya? Hari Kamis, berarti bentar lagi buat Mbak Agi akhir pekan. Tapi, oke, saya kira ini kabar, saya tidak tahu kabar baik. Tapi sebenarnya ini kabar baik lah, atau kabar nggak baik buat yang lain gitu ya. Bahwa buat Anda yang niatnya pengen nonton Formula E, tahun ini kelihatannya nggak perlu susah payah ke Ancol ya Mbak ya, karena balapan Formula E itu akhirnya dikembalikan pada hitohnya gitu ya, kira-kira akan digelar rencananya di kawasan Sudirman dan Tamrin ya, gitu ya Mbak ya, rencananya begitu ya. Dan Iya, ini iya Mas Hersu. Tapi sepertinya kalau saya mengikuti belum bisa pada tahun ini, kemungkinan tahun 2024 Mas Hersu. Tapi sudah oke. mulai di endorse dari tahun ini. Ya, jadi untuk tahun 2003 masih di Ancol, tapi nanti akan kembali ke Sudirman Tamrin gitu ya. Begitu. Gitu ya, ya, oke. Tapi kan kemudian ini orang jadi teringat polemik hilang. Terus ngapain dibangun tuh di Ancol ya sirkuitnya, kalau akhirnya dibalikin lagi ke mana, ke Sudirman Tamrin. Dulu kan kalau seingat saya awal-awalnya rencananya begitu ya. Awalnya rencananya dibangun akan dilaksanakan di Sudirman Tamrin, tapi terus kemudian karena tidak diperbolehkan, termasuk juga di kawasan Monas oleh Setnek pada waktu itu dengan alasan itu adalah cagar budaya nggak dibolehkan, akhirnya terpaksa dibangun di Ancol. Dan waktu itu juga orang bertanya-tanya, apa mungkin ya bangun sirkuit di Ancol dalam waktu yang pendek itu, dan semuanya akhirnya terbukti bisa gitu. Susah payah bisa, dan kemudian terlaksana dengan bagus. Lah kok sekarang tiba-tiba dibalikin lagi gitu? Apa saya lagi mikir ini ya jangan beginilah kalau bikin kebijakan gitu. Karena waktu itu gubernurnya Anies, jadi nggak boleh dilaksanakan di kawasan Sudirman Tamrin dan juga di sekitar Monas gitu. Tapi karena sekarang Anies sudah nggak ada lagi di situ, nggak jadi gubernur, dan gubernurnya sekarang adalah PJ, dan itu masih tetap stafnya Pak Jokowi juga langsung, karena kan dia masih merangkap sebagai kepala sekretariat presiden, kok boleh kan gitu. Pasti orang akan mengkait-kaitkan dengan soal itu, dan menurut saya ini kan cara mengelola pemerintahan yang buruk sekali, buruk dan busuk menurut saya malah. Iya Mas Hersu ya, ini tentu banyak orang yang kemudian terkejut begitu. Karena ya terkejut, kaget gitu. Berarti kayak Pak Jokowi dong ya kalau kaget gitu ya. Pak Iya. Jokowi kaget karena harga beras kok tetap mahal gitu, padahal udah impor kan gitu, heran. Terus apalagi pokoknya Pak Jokowi banyak kaget dan bingung deh kayak gitu. Ini kemarin juga kaget karena ternyata seragam militer, begitu sepatu Ya. masih diimpor. Ya, ya, seragam impor. Jadi nanti tinggal kumpulin aja nih. Nanti pasti banyak sekali apa, Pak Jokowi kaget, Pak Jokowi bingung, Pak Jokowi heran, itu akan banyak sekali gitu. Iya, iya betul sekali. Jadi ini memang diusulkan oleh Bambang Susatyo ya Mas Hersu, Bamsud gitulah dia sebagai dari dulu dia kan memang sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia itu memang mendukung dari perhelatan ajang Formula E di Jakarta. Dan kemudian memang ya karena ditarik kepada politik ya ketika itu sehingga kemudian usulan dari Anies ketika itu awalnya dia mengusulkan itu adalah dari SCBD begitu. Makanya kemudian untuk sekarang itu juga mendapat dukungan dari Artagraha, kan kita tahu SCBD itu di kawasan dari Artagraha begitu ya. Dan Anies mengusulkan dari SCBD, kemudian Jalan Sudirman dan kemudian sampai ke GBK. Cuman ketika itu alasannya adalah GBK adalah kawasan cagar budaya. Jadi kemudian ditolak. Oke, GBK itu termasuk anu ya, Senayan ya maksudnya ya. Iya, betul. GBK Senayan, Mas. Itu kan berseberangan dengan SCBD itu ya. Hmm, hmm. Nah, jadi ajang itulah, putaran itu. Tapi karena ditolak terus kemudian Sudirman, kemudian diusulkan Jalan Sudirman dan juga kawasan Monas, tapi kawasan yang di Jalan Medan Merdeka Selatan, Mas Hersu. Jadi di depan Balai Kota ya, kalau Hmm. Medan Merdeka Selatan. Tapi itu juga ditolak karena seperti kata Mas Hersu itu, kemudian ada alasan dari Setnek bahwa itu adalah termasuk ke dalam ring satu begitu kan, Hmm. Hmm. ring ring satu kepresidenan begitu. Dan Dan juga ada kemudian cagar budayanya, Monas itu kan cagar ya, budaya. betul, ada cagar budaya yaitu Monas. Jadi dikhawatirkan nanti akan ada getaran dan sebagainya yang akan mengancam dari keberadaan Monas tersebut. Dan kemudian sehingga diputuskan oleh Anies untuk dipindahkan ke
Ancol begitu, dan kemudian karena keputusannya juga itu di last minute sehingga orang banyak yang ragu ya, apakah bisa dibangun dalam waktu 3 bulan dan sebagainya. Padahal Mas Herssu kalau seandainya melihat ketika itu, melihat langsung Mas Herssu, apakah memang betul ada getaran yang dahsyat gitu ya di Formula E? Enggak lah, mobil listrik itu kan minim getarannya. Beda dengan Formula Formula One gitu ya. Kalau Formula One itu memang mobil-mobil Mhm, berbahan bakar fosil ya, ya memang mhm, getarannya cukup kuat mobil gitu. Anda sendiri pasti bisa lah nonton tuh bagaimana suara derumnya segala macam. Kalau kemarin itu nyaris tak terdengar, istilahnya ya. Ya namanya juga mesin seperti apa ya kalau dari dulu kayak mainan Tamiya gitu ya, saya mhm, bayangkan tuh ya mhm, kalau zaman dulu nggak ada getaran-getaran semacam itu. Jadi memang kelihatannya dicari-cari lah alasannya kan. Pada mhm, waktu itu sebenarnya diupayakan bagaimana kalau kalau bisa batal itu acara Formula E itu pada waktu itu kira-kira begitu lah targetnya bagaimana acara Formula E yang digagas oleh Anies Baswedan itu dibatalkan lah gitu karena pada saat yang bersamaan kan bukan bersamaan sebelumnya itu juga berlangsung sirkuit Mandalika ya gelaran di betul. sirkuit Mandalika yang disupport penuh oleh Pak Jokowi dan BUMN. BUMN ya kalau Anda datang ke sana di sepanjang jalan menuju sirkuit Mandalika itu semua penuh dengan apa baliho-baliho dan Mhm, pamflet-pamfletnya BUMN. Kalau kemarin selain suaranya nyaris tidak terdengar, juga BUMN bukan nyaris tak terdengar, memang tidak terdengar, tidak ada BUMN yang masuk. Dan ini kita tahulah walaupun Pak Jokowi waktu itu hadir meresmikan setelah mulai kontroversi dan sebagainya, mhm, tapi diam-diam di belakang Pak Jokowi melarang untuk menyumbang BUMN untuk memberi bantuan gitu. Jadi mhm, betul-betul ini bahkan mhm, event olahraga, event yang harusnya itu kalau di dunia itu disambut dengan baik karena itu bagian dari kan pada waktu itu sebenarnya sesuai dengan program dari pemerintah Pak Jokowi ya mhm, setelah pandemi betul. memulihkan ekonomi dengan melakukan kegiatan Mhm, event-event semacam ini baik event olahraga, event hiburan, mhm, event macam-macam gitu. mhm. Tapi justru karena ada persoalan di situ ada faktor Anies Baswedannya jadi waktu itu jadi dihambat gitu. Nah sekarang kelihatannya prinsipnya apa aja boleh karena sekarang gubernurnya bukan Anies Baswedan. Kira-kira kan gitu jadinya kita bisa simpulkan. Iya betul sekali. Kalau, kembali kepada soal getaran itu tadi, kemudian orang, bertanya, wajar kalau publik ketika itu bertanya, mengapa 4 dari 10 sirkuit Formula E di dunia itu justru berlokasi di situs bersejarah yang sudah ditetapkan oleh UNESCO begitu Mas Herssu. Salah satunya adalah dan juga salah satu dari situs bersejarah tersebut malah dibangun, sirkuit Formula E itu dalam waktu 3 bulan yaitu di Riyadh yang tidak jauh dari Riyadh. Orang mengatakan mungkin sirkuit Formula E di Riyadh, padahal sesungguhnya itu adalah di Riyadh, yaitu sebuah kota bersejarah di Arab Saudi yang sudah ditetapkan sebagai situs peninggalan atau warisan gitu bersejarah dunia oleh UNESCO. Dan kemudian juga di tempat-tempat lain seperti misalnya di Italia, kemudian di Prancis dan di tempat lain itu memang uh, uh, karena konsep Formula E ini adalah untuk menjual begitu ya Mas Herssu, untuk menjual kawasan juga dilihat oleh seluruh dunia begitu. Sehingga wajar kalau seandainya situs-situs bersejarah itu kalau kita melihat Formula E begitu ya siaran langsung di televisi itu terlihat indah betul begitu karena memang lokasi backgroundnya itu ada di tempat-tempat tersebut yang memang sengaja sekalian untuk menjual situs tersebut sebagai kawasan pariwisata sehingga orang kemudian dari ratusan negara yang menerima siaran langsung tersebut tertarik untuk melihat lokasi tersebut kemudian. Nah, itulah konsep yang tadinya kenapa akan diadakan di Jalan Sudirman sebagai ikon Jakarta begitu ya dan juga Monas begitu. Nah, tapi kan memang itu memang terus kemudian karena alasan karena background politik itu tadi ya kemudian ditarik-tarik ke situ. Nah, kenapa situs bersejarah tidak takut begitu Mas Ersu? Walaupun itu juga semuanya sudah atas izin UNESCO bahwa tidak mengganggu situs tersebut. Situs tersebut hanya menjadi bagian gitu dari pemandangan dari sirkuit Formula E yang dibangun di seluruh dunia. Nah, kita kembali kepada itu tadi Mas Hersu, yang masalah politik. Kalau kita masih ingat ketika itu memang Formula E berlangsung bersamaan dengan Mandalika dan saya masih ingat Mas Hersu perkataan dari Prasetyo Edy ya, Ketua DPRD ya.
DKI Jakarta, yang dia adalah juga kalau tidak salah ketua Dewan Penasehat untuk pembangunan sirkuit Mandalika begitu. Ketika itu dia mengatakan bahwa tidak mungkin ini dibangun dalam waktu 3 bulan, karena sirkuit itu harus setidaknya dibangun dalam waktu 2 tahun, apalagi di Ancol ketika itu adalah tempat masih banyak lumpur, hasil buangan dari proyek MRT dan sebagainya Ya, begitu. dan sampai kejeblos kan apa Teman dari Mas Hersu. ya, ya Bang Haji Giring Gadis Haji Mario Ketua PS sampai jeblos di sana bersama kambing ya kalau seingat saya di sana ya. Jadi memang kelihatannya waktu itu kelihatan rasanya nggak mungkin ya bisa berhasil membangun sirkuit di Ancol ya. Iya, iya betul sekali. Justru karena perkataan dari Prasetyo Edy, kemudian juga dari Haji Giring Ganesa itu tadi, saya kemudian ketika itu pernah googling begitu Mas Heru, dan ternyata pembangunan sirkuit dalam waktu 3 bulan itu pernah dilakukan di Diriyah itu di Arab Saudi begitu. Jadi hanya dalam waktu 3 bulan dengan tempatnya di Arab Saudi kan juga lokasinya juga khusus begitu ya, tanahnya dan sebagainya. Itu ternyata dalam waktu 3 bulan selesai, dan itu juga pihak Formulanya E sendiri sebagai Alberto Longo sebagai founder ketika itu juga dia optimis bahwa itu akan selesai. Makanya dari pihak Formula E ketika Anies membangun itu dalam waktu sekitar 4 bulan sebenarnya, dari mulai bulan Februari sudah ada pengerasan ya. Itu dia juga optimis bahwa itu akan selesai karena pernah dilakukan di tempat lain. Dan kemudian juga mungkin Pak Prasetyo Edy tidak melihat bahwa pembangunan sirkuit Formula E yang kata dia sama dengan Formula One begitu ya, harus memakan waktu sekitar 2 tahun. Ternyata di tempat-tempat lain juga hanya dibangun dalam waktu 6 bulan, selain di Diriyah yang 3 bulan tadi, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Jadi memang pembangunannya cukup cepat begitu. Dan kita masih ingat Mas Irsu, kemudian Prasetyo Edy mengatakan bahwa kalau seandainya dibangun asal-asalan gitu, kata dia mengatakan memangnya bangun sirkuit untuk Tamiya, ini kan bukan untuk Tamiya begitu ya. Nah terus kemudian dia juga mengatakan bahwa kalau seandainya pembangunannya itu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka nanti akan kalau seandainya pembalap itu melaju, maka akan terjadi pengelupasan aspal begitu. Jadi aspalnya itu akan rusak dan sebagainya. Dan kita masih ingat, ternyata pada ajang MotoGP di Mandalika begitu banyak pembalap-pembalap itu yang kemudian mengeluh karena aspal di Mandalika sendiri yang justru terkelupas ternyata. Padahal katanya sudah memakai aspal yang nomor 1 di dunia, yang paling mahal, yang lebih bagus dari Sepang begitu, dari sirkuit Sepang Malaysia. Dan itu yang mengeluh itu tidak main-main loh Mas Hersu. Jadi kalau menurut catatan saya dari Kawasaki, dari Ducati, terus kemudian dari Yamaha gitu ya, Jonathan Rea dan sebagainya, itu semua mengeluh. Itu pada tahun 2021 kalau World Motorbike, terus kemudian disusul oleh MotoGP-nya tahun 2022. Dan mereka berharap bahwa pada tahun 2023 saat ini itu akan dilakukan pengaspalan ulang begitu ya. Karena ternyata pada saat itu aspalnya ada yang menembus kepada jaket pembalap dan sebagainya gitu. Tapi kita Mas Hersu mungkin mengikuti kan yang kemarin baru saja itu World Superbike WSB itu, dan kemudian ternyata mereka masih mengeluh juga mengenai keadaan di Mandalika begitu, yaitu Alvaro Michael Jonathan begitu ya, Jonathan Rea, kemudian Michael Ruben dari Ducati dan juga Alvaro Bautista dari Ducati juga, itu mereka semua mengeluh karena pada tahun 2023 ini pun ternyata kondisinya itu juga aspal di sana masih kotor begitu, dan kemudian mereka menyamakan itu dengan sirkuit di Argentina. Jadi kalau di sirkuit lain tidak masalah, kita disamakan dengan Argentina, yaitu salah satu negara yang kita tahu juga kondisinya mungkin secara keuangan tidak sebaik Ya, Indonesia. ekonomi dan politiknya sedang tidak baik-baik saja, dan sebenarnya harusnya Indonesia sih kondisi politik dan ekonominya lebih bagus daripada Argentina ya, nggak ada demo besar-besaran tiap hari seperti di Argentina gitu. Tapi kita balik lagi deh Mbak ke formula ini. Jadi ini sudah ini masih jadi bahan diskusi atau masih sudah jadi keputusan buat tahun 2024 nanti akan balik ke akan betul-betul ke Sudirman Tamrin tuh gelarannya. Kalau menurut penuturan dari Bamsud begitu Mas Hersu, sesudah dia menemui Pak Heru Budi, yaitu penjabat Gubernur DKI yang sekarang,
dia mengatakan bahwa itu kemungkinan besar sudah akan pada tahun 2024 itu sudah akan dilakukan menjadi apa istilah dia adalah street circuit ya. Street circuit ya ya. Jadi sirkuit jalanan seperti Ya, ya. halnya di tempat-tempat lain begitu. Jadi Jadi kembali dia ke hitohnya ya, yang benar itu memang di jalanan itu ya, bukan seperti di Ancol seharusnya memang ya. iya betul. Jadi memang sebenarnya Bamsud ini dia mengembalikan itu kepada konsep semula dari Formula E, yaitu sebagai ini kan menjual masa depan Mas Hersу kalau Ya. Formula E kan. Sebenarnya ini sangat-sangat beriringan dengan konsep dari Pak Jokowi dan Pak Luhut, yaitu di mana bahwa Indonesia ini bahkan pemerintah pun akan memberikan subsidi kan kepada mobil listrik begitu dan sebagainya sehingga masyarakat didorong untuk membeli mobil listrik dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah jualan, seharusnya jualan dari Pak Jokowi dan juga Pak Luhut begitu kan. Tapi karena ketika itu yang membuat formula ini adalah Anies, ya jadinya terus kemudian digoreng dan kemudian ditolak begitu Mas Ersu. Nah sekarang kalau Bamsud menginginkan ini menjadi di street circuit di dalam kota, ini sesuai dengan konsep semula sebetulnya. Dan Tapi kan kelihatannya kita kalau kemudian Pak, melihat aneh ya, begitu ya. kalau sekarang dengan Pak PJ Heru ini kelihatan dia bisa putuskan semua ya, karena kan dia juga masih orang istana juga ya. Kalau dulu kan Pak Anies berhadapan dengan istana, berhadapan dengan apa dengan sekretariat negara terutama ya untuk penggunaan itu gitu. Dan banyak sekali hambatan-hambatan. Tapi jadi sekarang ini semakin terbuka ya gitu bahwa semua keributan pada waktu Formula E menjelang pelaksanaan Formula E gitu dan itu kita anggap sebagai sebuah sabotase dong ya sebenarnya ya. Kita bisa simpulkan begitu, tapi ternyata sabotasenya gagal gitu ya dan acara itu termasuk seperti dikatakan Alberto Longo sebagai salah satu yang tersukses di dunia dalam gelaran Formula E. Ini yang saya kira yang perlu kita garis bawahi dan DPR di DKI sekarang udah mulai balik protes dong ya. Ngapain aja kalau dulu dilarang kenapa sekarang jadi boleh kan gitu? Apa bedanya kan? Iya, kemudian wajar ya kalau kemudian Komisi B DPRD DKI ketuanya yaitu Pak Ismail dari PKS kemudian dia mempertanyakan kenapa dulu nggak boleh gitu. Terus kemudian sekarang kenapa dikembalikan ke Sudirman dan Jalan Merdeka Selatan tersebut gitu. Berarti harus ada pertanggungjawaban dari yang sebelumnya menolak itu. Karena dulu yang kencang menolak adalah DPRD dan di DPRD itu yang kencang menolak adalah PDIP begitu Mas Hersu. Bahkan kita masih ingat kemudian Prasetyo Edy itu kemudian ingin menginterpelasi Anies dan kemudian dengan cara-caranya sendiri begitu yang kemudian dia rame-rame dilaporkan begitu kan kalau nggak salah kepada Badan Kehormatan gitu. Nah ini memang gorengan soal formula ini memang luar biasa sekali tanpa memperhatikan bahwa ini adalah untuk kebutuhan negara karena kita melihat kebencian itu ternyata membutakan segalanya begitu ya Mas Hersu. Seharusnya kan kebencian itu ya diporsikan gitu ya, diporsikan dengan ya memang kalau seandainya dia berbuat salah ya kita katakan salah begitu. Tapi kalau seandainya dia memang berbuat baik seseorang pejabat siapapun itu begitu ya. Kalau memang bahkan untuk Pak Ahok sekalipun kalau seandainya dia berbuat baik ya kita harus katakan bahwa kebijakannya itu baik begitu. Cuman ini kan begitu digoreng. Bahkan kita masih ingat Mas Hersu ada revitalisasi di Monas yang kemudian Anies memang menebang sekitar 200 pohon itu dikaitkan dengan Formula E begitu. Bahkan Ibu Megawati ketika itu sempat bersuara keras, kenapa harus Formula E itu harus di Monas sih begitu? Karena peruntukannya Monas itu selain cagar budaya begitu, terus kemudian rame soal penebangan pohon tersebut. Padahal penebangan pohon itu tidak ada sangkut pautnya dengan Formula E sama sekali. Bahkan dari Kominfo itu membuat sebuah unggahan mengenai disinformasi loh Mas Heri. Itu dari Kominfo, dari pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa penebangan pohon itu berkaitan dengan Formula E dan kemudian bahwa itu kawasan itu adalah bukan untuk RTH begitu. Padahal yang ketika itu ada revitalisasi di Monas, RTA itu ruang terbuka hijau ya maksudnya ruang ya. terbuka hijau betul. Padahal yang dilakukan tersebut itu adalah konsep anggaran dari 2018 revitalisasi Monas tersebut. Artinya adalah anggaran sebesar 114 miliar ya sekitar itu. Itu berarti anggaran dari sejak zaman Pak Ahok menjadi gubernur dan tapi baru dilaksanakan di zaman Anies, yaitu bahwa di situ Biasa kan itu ya anggaran itu artinya anggarannya dirancang atau bahkan diberesin oleh gubernur sebelumnya dan nanti dilaksanakan Pak gubernur berikutnya sama seperti kayak yang kemarin kita ribut-ribut sodetan Ciliwung ya.
Itu kan yang betul. kemudian diklaim oleh Pak Jokowi itu adalah hasil kerja dari Pak Heru Budi dalam 1,5 bulan ya kalau nggak salah ya, berhasil menyelesaikan itu kan, tapi kemudian terbukti bahwa oh itu anggarannya sebenarnya sudah disiapkan masih sejak zaman Gubernur Anies. Jadi sebenarnya biasa. Jadi gubernur sebelumnya menyiapkan untuk anggaran berikutnya dan gubernur berikutnya melanjutkan itu. Jadi nggak perlu saling klaim, dan kemudian kalau ada program juga jangan disalahkan kepada gubernur yang berikutnya, karena dia bagaimanapun juga itu kan keputusan setiap kali anggaran itu diputuskan dengan DPRD juga loh persetujuannya Betul. kan. Iya. Nah, itu karena dipelintir begitu ya, anggaran yang dari tahun 2018 kemudian dilaksanakan 2019 dan ternyata itu adalah berdasarkan, keputusan presiden tahun 97. 97 artinya masih sejak zaman Pak Harto ya, bahkan ada Kepres juga tahun 95. Nah, keputusannya adalah bahwa pada bagian selatan dari Monas itu akan menjadi ruang terbuka yang bisa diakses oleh publik gitu. Jadi orang bisa kumpul-kumpul di situ, bisa melakukan upacara Selatan itu kira-kira yang di kegiatan. hadapan di seberangnya Balai Kota ya. Kalau Betul, yang yang utara irti ya kan, Mas Ersu. ya yang utara kan berhadapan langsung dengan istana ya. Iya, betul sekali. Jadi Monas kan di tengah-tengah, yang sebelah utara berhadapan dengan Istana Merdeka dan kemudian di sebelah selatannya berhadapan dengan Balai Kota. Dan di situ memang belakangan ini kan ada IRTI-IRTI itu ikatan restoran begitulah ya, dan juga tempat parkir biasanya. Karena kalau kita misalnya pergi ke Balai Kota dan sebagainya, mobil kita tidak masuk, kita parkir di situ dan kita berjalan ke Balai Kota, ke DPRD dan sebagainya di kawasan tersebut. Dan IRTI inilah yang kemudian dibenahi untuk dibuat menjadi ruang terbuka, begitu ruang terbuka dan dibuat plaza. Itu sesuai dengan konsep dari Kepres yang tahun 97. Tapi kemudian orang mengaitkan itu dengan Formula E, dikira bahwa itu penebangan pohon kaitannya adalah dengan Formula E. Padahal bukan, itu berkaitan dengan revitalisasi itu tadi. Dan sekarang memang sudah dibuat menjadi plaza dan pohon-pohon yang ditebang itu memang yang sebelumnya Kepres tahun 97 itu kan memang tidak dilaksanakan, malah ditanami pohon di situ begitu Mas Hersu. Dan sehingga ini dikembalikan berdasarkan persetujuan dari Setnek juga, karena memang kemudian ada beberapa kali rapat antara Pemprov DKI dengan Setnek untuk menggodok rencana tersebut dan kemudian disetujui sehingga sekarang itu dibuat plaza begitu di situ yang dimana kita bisa melakukan kegiatan, orang bisa main-main di situ, bercengkrama, penduduk DKI dan sebagainya. Dan kemudian pohon-pohon tersebut dipindahkan, pohon yang tadinya ditebang tersebut dipindahkan jumlahnya dengan sesuai bahkan lebih dari jumlah yang ditebang tadi di kawasan yang sekitar itu gitu, di kanan kirinya Mas Ersu. Karena kita memang sebelumnya ada narasi juga, itu kan pohon-pohon sudah lama, sudah puluhan tahun, bagaimana mungkin ditanam pohon lagi, butuh berapa tahun lagi untuk menjadi besar. Orang lupa bahwa di zaman sekarang, di mana-mana yang namanya gedung di Jakarta, bangunan juga rumah-rumah pejabat, tiba-tiba di depannya ada pohon setinggi 10 meter, 15 meter. Karena memang sekarang itu sudah memungkinkan sistem budidaya sekarang, pohon itu ditanam dalam keadaan sudah besar, akarnya pun sudah kuat. Dan itu yang dilakukan ketika itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Formula E, Mas Hersu. Sampai sekarang masih digoreng loh ini Mas Hersu, bahwa ketika itu Anies menebang ratusan pohon dalam rangka Formula E. Padahal itu adalah konsep dari tahun 2018 begitu, jadi sudah ada memang sebelumnya dan baru dilaksanakan tahun 2019. Ya, inilah, jadi praktek menggoreng-menggoreng begini ini yang membuat kita itu makin terbelah ya. Jadi Mhm. karena apa-apa asal lampolnya digoreng. Jadi dalam hal ini, ya khusus dalam hal ini saya setuju dengan Ibu Megawati terkait dengan isu dikukus, jangan digoreng ya kalau ada isu-isu supaya kita hemat dengan tidak terlalu banyak, lebih sehat kan, ternyata goreng-menggoreng itu memang nggak sehat. Ibu Megawati benar. Apalagi kalau goreng, tadi Ibu Megawati konteksnya makanan ya, dan itu benar juga sih, memang rebus itu lebih sehat. Tapi kalau goreng-menggoreng isu, itu lebih jahat dari kolesterol saya kira, bukan jadi kolesterol bangsa itu. Iya, dan saya merasa apa ya, merasa kasihan kepada Ibu Megawati yang ketika itu sempat termakan oleh gorengan tersebut. Oh iya iya. Iya, karena Ibu Mega pernah mengatakan seperti ini, tepatnya kalimatnya. Nah, Gubernur DKI ini tahu apa tidak? Kenapa sih kalau mau bikin Formula E itu, kenapa sih harus di situ, yaitu di Monas? Kenapa sih nggak di tempat lain? Kan begitu. Peraturan itu ya peraturan. Kalau juga mesti tahu, jangan sampai melanggar peraturan. Itu kata Bu Mega ketika itu, tahun 2020. Dan ini konteksnya adalah bahwa Formula E itu akan mengakibatkan getaran yang akan merusak Monas dan sebagainya. Dan kita tahu Monas itu dibangun oleh eh,
Bung Karno begitu ya, ayah dari Ibu Megawati, dan kemudian di situ dibuat menjadi cagar budaya sehingga beliau ini merasa khawatir begitu ya kalau seandainya itu akan mengganggu cagar budaya dan sebagainya begitu. Dan kemudian digoreng juga bahwa di sana revitalisasi itu juga berkaitan itu tadi dengan Formula E begitu. Jadi memang orang yang di atas pun itu bisa termakan loh Mas Herstu oleh gorengan ini. Ya, ya, ya. Mhm. Jadi makanya biasakan ya kalau ada, ini penting juga lagi ngomong goreng-menggoreng ini ya. Biasakan untuk bernarasi di media sosial dengan sehat gitu ya. Terutama saya sering sekali dikirimin screenshot gitu, dan kalau saya tentu saja biasa setiap kali saya dikirimin screenshot, apalagi kok rasanya nggak masuk akal, saya googling gitu. Ternyata kadang-kadang oke, memang benar, tapi kadang-kadang banyak tidaknya gitu, dan orang terlalu sering benar seneng begitu baca beritanya di screenshot. Dia cuma membaca dari screenshot, begitu dibaca ternyata beritanya nggak benar, nggak seperti itu gitu. Ini mesti hati-hati dalam kasus ini. Nah, dan mumpung ini kebetulan saya kira kita ngomongin ke Formula E, Formula E itu pada zaman itu penuh gorengan. Tapi saya harapkan sekarang ini saya kira nggak perlu digoreng ya. Kalau ada ini kita sampaikan kritik biasa saja dalam hal ini. Kalau kita sekarang mengingatkan kenapa kok sekarang balik lagi ke Monas, tadinya di Ancol, kan kita juga memberikan konteks bahwa ya sebenarnya konsepnya sejak awal di dunia itu memang dia itu mempromosikan tempat-tempat ikonik di negara-negara masing-masing dengan tujuan apa? Tujuannya supaya orang ingin datang melihat pemandangan yang indah, lihat balapan, lihat pemandangan yang indah, dan itu promosi sejak awal sebenarnya itu. Jadi kalau tentu cuman kita sekarang mempertanyakan kenapa dulu seperti itu, kenapa sekarang enggak gitu kan Mbak ya. Tapi kita kasih yang proporsional dalam soal begini-begini. Iya, saya rasa ya kita tidak mempersoalkan itu, dan kemudian mungkin ketika itu dikembalikan kepada konsep, terus kemudian itu juga memang bisa diterima masyarakat Jakarta sendiri. Karena kan pemilik Jakarta ini adalah warga Jakarta. Seandainya itu dinilai tidak mengganggu kawasan, misalnya akan diadakan di Jakarta dan juga di daerah Medan Merdeka Selatan gitu, dan juga oleh Pak Heru Budi, tentunya ya beliau yang jadi penguasa Jakarta sekarang, menurut dia itu tidak mengganggu begitu, walaupun sebelumnya itu dinilai mengganggu begitu ya Mas Hersu, ya kita support begitu kan, Ya. Tinggal karena tolong jelasin dulu yang ngomong mengganggu itu, tolong jelasin kenapa kenapa kok sekarang diam aja. Gitu kan. iya 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 iya. Karena yang dulu mengganggu itu mungkin wajar kalau seandainya kemudian kita berspekulasi bahwa ada faktor kecemburuan juga kali ya Mas Riztu. Karena Ketua Dewan Penasehat Sirkuit Internasional Mandalika itu juga Pak Prasetyo Edy gitu. Jadi dia sebagai ketua Dewan Penasehat begitu, dan dia juga mengatakan bahwa saya ini advisor konsultan dari Mandalika. Jadi saya tahu buat trek balap itu bukan kayak buat lintasan Tamiya dan sebagainya. Jadi memang ketika itu rame antara Mandalika dan Formula E. Nah, dia sebagai ketua Dewan Penasehat, begitu ya Mas Ersu, mungkin juga ada semacam ketika itu memang karena ini adalah soal politik, ada kecemburuan dan sebagainya, karena memang soal Formula E ini kan sudah 9 tahun di dunia, dan kemudian masih banyak negara-negara lain yang menginginkan negaranya itu membuat Formula E juga. Jadi ini adalah semacam ikon misalnya negara maju begitu loh Mas Hersu. Jadi sebenarnya ini melekat kepada Jakarta sendiri yang menjadi kota internasional, sehingga kemudian kota-kota di dunia seperti misalnya kayak di Arab Saudi dibangun di dekat Riyadh, karena memang itu kota internasional, walaupun dibangunnya itu kemudian di Riyadh, itu adalah sebuah kota di sebelah dari Riyadh gitu, yang sebagai kota sebagai situs bersejarah. Begitu juga di tempat-tempat lain gitu. Ya, ya, ya. Oke, clear ya. Saya kira nggak apa. Oke, kita sambut. Dan kalau memang akan kembali lagi Formula E ke asalnya, baru tahun 2024 nanti ya, mungkin baru warga Jakarta bisa menikmati. Karena memang lumayan jauh juga sih kalau harus ke Ancol tuh ya. Repot juga. Polisi itu kan juga mudah bisa dijangkau oleh semua orang, dan saya kira mungkin diharapkan nanti jauh lebih meriah gitu ya, dan memberikan imbas yang positif terhadap pariwisata di DKI Jakarta, dan khususnya Indonesia dan juga Indonesia ya, saya kira, karena bagaimana Jakarta itu tetap ibu kota negara Indonesia loh ya. Itu perlu kita ingatkan, karena sampai sekarang ini menjelang Pak Jokowi lengser, kelihatannya tanda-tanda bahwa ibu kota itu tidak akan terwujud makin kelihatan ya, walaupun Pak Jokowi kelihatan percaya banget, pede banget bahwa itu akan upacara bendera tahun 2024 itu 17 Agustus nanti di IKN. Upacara benderanya saya yakin bisa lah, namanya upacara bendera, nggak usah nunggu istana jadi, di lapangan terbuka juga bisa gitu. Tapi apakah kemudian itu udah lengkap dengan infrastruktur ibu kota,
Saya kira itu soal yang berbeda. Gitu ya Mbak Agi ya? Pak Bamsud juga mengatakan Mas Hersu, ini walaupun kita kontrak dengan Formula E itu kan sampai tahun 2024 begitu ya. Hmm. Tapi sekarang belum selesai 2024, pasti 2 gelaran lagi yaitu tahun ini dan tahun depan. Itu Bamsud sudah merencanakan untuk memperpanjang kontrak Formula E sampai 2030 begitu. Hmm. Jadi ini memang mungkin ya kalau seandainya tidak menguntungkan tidak mungkin lah. Kalau sebuah gelaran itu merugikan dan tidak membawa nama bangsa, tidak mungkin seorang ketua MPR sekaligus ketua umum ini begitu ya merencanakan hal tersebut begitu. Begitu juga yang sebelumnya ini tidak ada keuntungan dan sebagainya. Kemudian Bamsud sekarang mengatakan bahwa ini membuka lapangan kerja sekitar 5.000 lapangan kerja dan sebagainya begitu ya. Sementara memang kalau di Mandalika itu kan investasi yang digelontorkan saja dari APBN sekitar 2,5 triliun kalau tidak salah. Terus kemudian dari BUMN lebih besar lagi. Jadi sekitar 5 triliun digelontorkan untuk pembangunan sirkuit tersebut dan kemudian ketika dipakai kemudian tidak dipakai itu yang menyebabkan sirkuit tersebut mungkin soal pemeliharaan dan sebagainya menjadi kotor dan dikeluhkan gitu Mas Hersu. Ya, 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 ya. Sementara untuk Formula E kalau seandainya modalnya memang jauh lebih sedikit tapi bisa membawa nama modalnya hanya miliaran gitu Mas Hersu dan kemudian bisa membawa nama bangsa dan juga membawa ikon Jakarta ke dunia internasional ya kenapa tidak begitu jangan digoreng ini menjadi ke wilayah Yes, politik. yes, oke. Baik Bagi ya, kita kita hari ini bicara satu topik saja lah karena menurut saya ini topik yang menarik dan sekaligus ini soal yang kita sebut selalu lagi soal etika dan moral dari penguasa, dari kekuasaan, etika dan moral politik gitu ya. Kita mesti selalu ingatkan kenapa saya khawatir gitu ya, setiap kalau muncul praktek-praktek semacam itu akan semakin kental dalam benak para anak-anak muda kita. Generasi kalau sekarang bukan milenial lagi ya, generasi Z dan ya zilenial ya kalau sekarang ya. Iya. Orang masih sering salah menyebutnya, selalu menyebut semua dianggap milenial padahal kalau kita menyebut generasi itu ada pembagiannya ya. Sekarang kita udah masuk yang saya kira usia Z, generasi Z, zilenial lah sekarang yang tepat gitu. Terus mereka rata-rata apatis terhadap politik karena mereka nganggap bahwa politik itu kotor, politik jahat. Ya kalau melihat praktek-praktek yang dilakukan semacam ini dalam kasus yang ini saja Formula E ya orang nggak salah penilaian mereka itu bahwa politik itu kotor. Padahal sebenarnya politik itu harusnya itu sebuah kemuliaan karena dengan kekuasaan katanya kekuasaan itu di tangan orang yang baik itu akan menghasilkan kebaikan gitu. Kalau kekuasaan itu di tangan orang yang jahat ya akhirnya menimbulkan kejahatan itu. Tapi jangan kemudian disimpulkan bahwa semua itu politik kotor. Enggak. Harga beras yang naik itu karena politik yang kotor tadi. Kemudian tapi harga petani kemudian harga gabah petani juga yang rendah juga dan daya beli petani juga yang rendah itu juga karena politik juga gitu. Jadi kita mesti ingatkan pada generasi zilenial itu kalau Anda memang ingin mengubah negara ini gitu ya, menjadikan negara ini jadi lebih baik, Anda ikut harus berkontribusi, memberikan kontribusi dari politik. Jangan apatis dengan merasa bahwa dah gue jauh-jauh dari politik, yang penting hidup gue tenang, nggak bisa gitu. Negara ini masa depan Anda itu semua nanti tergantung pada politik yang baik. Itu saya kira penting ini kita masukkan ya Mbak Agi, pesan semacam ini ya. Iya, iya, betul sekali. Jadi jangan hanya sekarang rame-rame di jalan demo. Anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini kan sebenarnya ini banyak sekali demo di seluruh Indonesia itu Mas Hersu ya. Cuman memang tidak tercover dan kemudian juga entah media kenapa tidak begitu bergairah, Antusias ya. antusias untuk memberitakan itu. Tapi kalau seandainya kita melihat laporan dari daerah itu banyak sekali dan mereka sebaiknya tidak hanya dengan rame-rame di jalan, tapi masuklah ke dunia politik begitu. Karena Ya, politik lah ini yang kan akan awal Mbak, dengan kesadaran mereka turun ke jalan, ini kan artinya mereka lumayan. Ini bukan ya, anak-anak semoga yang turun ke jalan ini, mereka bukan generasi kupu-kupu yang disebut gitu ya. ya. Kuliah pulang gitu aja. Ini anak-anak yang unjuk rasa ini saya kira mereka punya kegelisahan yang sama terhadap bangsa ini dan Betul. nantinya di antara mereka itu oke, ada yang jadi profesional, ada yang jadi entrepreneur, jadi pengusaha, tapi masuk juga ke dunia politik gitu. Karena kita perlu orang-orang baik yang masuk ke dunia politik ya. Betul. Oke, Bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi besok di hari Jumat. Tetap semangat, tetap mencintai Indonesia dan kita percaya bahwa negara ini bisa menjadi lebih baik dengan syarat kekuasaan itu di tangan-tangan orang-orang yang baik gitu ya. Betul. Yes, oke, sampai ketemu lagi dan mulai perbaikan itu kita mulai dengan 0% gitu ya. Selama tidak 0% masih PT 20%, nah, pasti nanti presidennya itu saja gitu ya. Tetap
0%. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.